Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain nabtahirin amma ba'du. Oke, sedulur-sedulur, sahabat-sahabat yang di luaran sana, mungkin yang menyaksikan tayangan kali ini, tidak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih. Oke, salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, keluarganya dan para sahabat-sahabatnya. Ya, semoga kita juga mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, para sahabat, kali ini saya sama teman-teman pemain ini band, ada yang dari spiritual band, ada yang dari musisi dan lain sebagainya. Di sini saya mendatangi langsung. Saya pengen tahu mereka-mereka ini ada dukungan di siapa ya? Ini pembahasan tentang Marcel dan Gus Samsudin. Nah, ya, nanti kita ngobrol duduk-duduk di sini supaya kita enak nantinya mendengarkan mereka-mereka ada pembahasan tentang Gus Samsudin sama Marcel. Oke ya sahabat, terima kasih. Kita akan duduk di sini aja. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu untuk umat Hindu yang mungkin melihat tayangan kali ini. Yang penting kita masih dalam kondisi seperti ini, jangan banyak berbuat dosa ya. Benar. Nah, ini minuman yang dihidangkan bukan minuman toa, bukan minuman yang berbau alkohol. Ini teh ya. Jangan sangka teman-teman yang menyaksikan di sini dikira kita minum minuman keras ini. Ya. Minuman lembut. Oke, sahabat-sahabat yang di luaran sana mungkin menyaksikan tayangan ini, jangan lupa di subscribe. Yang sudah subscribe jangan lupa di komen, di share ya. Nah, untuk kali ini tayangan yang mungkin pernah dilihat seperti biasanya pintu-pintu misteri, dan saya memperkenalkan diri. Saya sebagai praktisi jejak spiritual Bali dulunya ya, karena udah 1 tahun nggak tayang. Sekarang ada di lingkungan ini, di lingkungan teman-teman ini. Saya Mbah Jenggot. Mungkin teman-teman yang lain bisa untuk memperkenalkan. Dari saya dulu, saya Abah Oji Fauzi sebagai praktisi seniman spiritual. Dan mungkin yang dari saya Kenny, saya mahasiswa. Deketin aja, dekat biar jelas. Saya seniman api. Saya Fadli Pananawa sebagai seniman ya. Saya Arsa Nataraja dari seniman Pulau Seberang. Pulau Seberang mana nih? Seberang Bali. Silakan. 2 kali nyebrang ya. Iya. Saya Gusari dari Banyuwangi. Gusari dari Banyuwangi. Nah, oke teman-teman ya, yang mungkin sudah tahu ya latar belakang mereka saya tidak tahu. Yang penting udah tahu posisi di sini. Mereka memperkenalkan masing-masing dari identitas yang mungkin sedikit ya, dari status kerja mungkin ya, kerjanya ada yang dari musisi, ada dari spiritual musisi, ada yang dari spiritual mungkin apa perdukunan atau apa. Saya tidak mau mengorek semua lah. Yang jelas di sini kita menganggap semua saudara. Ya betul bang ya. Nah, karena dari mereka ini bukan dari Bali, tapi dari perantau semua. Ada yang dari Kalimantan, dari Bandung, dari Banyuwangi, ada dari Medan, dari Palembang, dari Borneo. Weh, luar biasa teman-teman ya. Mungkin teman-teman belum lihat orang yang banyak ini Agama pula. ya, gitu ya. Ya. Di sini nih emang kita sengaja artinya pengen tahu, karena mereka ini dalam kondisi yang seperti sekarang ini ya. Ini masih tadi sih sebenarnya masih main ya, masih main musik. Saya datangi. Bagaimana sih kok kita itu lagi lihat-lihat apa di YouTube ya, di YouTube ya, konten-kontennya si Abang Marcel sama Mas Samsudin ya. Panggilannya kan Gus, karena saya belum tahu. Hah? Viral sekali saya. Kalau dibilang viral, mungkin viral ya, mungkin viral. Betul, Tapi ya kita viralnya kan nggak tahu gimana ini ya. Nah, mungkin abang bisa jelasin. Ini saya nggak begitu ini nih, coba. Ya. Enggak lah. Ini sih mendengar dari teman-teman juga yang pemirsa YouTube khususnya nih ya. Pemirsa YouTube ya. Pemirsa YouTube katanya mereka lagi ribut mempermasalahkan
dukun palsu ya, atau dibilang dukun yang mengatasnamakan atau menunggangi agama. Oh gitu ya. Ini yang menjadi pro dan kontra nih Mbak Jenggot ya. Ya saya juga ngelihat ya kan, ya saya ngikutin, bukan lihat lagi, saya ngikutin beberapa bulan ini sampai akhir hari tadi saya lihat, weh semakin seru cerita-cerita dari mereka ya, saling inilah membenarkan diri. Nah Gitu. ini biasanya kan di YouTube ini kan kebanyakan settingan Mbak Jenggot. Settingan, ya. Apakah mereka ini settingan juga atau enggak nih? Ini yang masih tanda juga tanya ya. Masih tanda tanya ya enggak? Ya, bener Betul, nggak, betul. Bang? Ini menurutmu settingan atau enggak? Mereka Yang antara Mas Samsudin sama si Mas Marcel, Marcel, pesulap merah itu loh. Kayak seperti itu. Kebanyakan juga artis-artis juga melakukan begitu biar supaya viral. Iya, Kebanyakan supaya viral. iya. Coba beberapa kejadian artis-artis lagi viral sekarang tapi ini udah masuk ke ranah hukum ya, Bang Jenggot? Kalau dari lihat ending yang terakhir ya, bukan terakhir lah, artinya masih mungkin ada lagi ya. Ada lagi ya? Kita lihat tadi di konten itu kayaknya sih ada masuk ke sana, arah ke ini, ke ranah hukum. Nah, seumpama ini bukan settingan nih, kira-kira Bang Jenggot setuju yang mana nih ya kan kira-kira nih? Wah, ini ya kalau dibilang setuju ndaknya, saya membela sih sebenarnya ndak bisa ya, bela sana bela sini ya. Karena mereka semua ini sama-sama cari duit yang jelas. Sama jadi duit. Cari duit itu. Jadi Kalau dibilang settingan kok bisa sampai ke ranah hukum ya. Kalau nggak settingan masa kok saling. enak kita bahas ini. Nah, iya ini harus dibahas ini obrolan kita ini. kalau nih kita mendingan gini aja Mbak Jenggot biar lebih objektif ya. Kalau sumpama ini enggak settingan, nah kira-kira di antara kita ini lebih mendukung yang mana? Lebih setuju mana itu dulu udah dikirim deh. Ya, Tapi saya sih tidak mendukung siapa-siapa ya di dalam hal ini supranatural ya. Kalau saya lihat sih kembali lagi kepada dirinya ya, pelakunya ya. Seandainya pun ini benar atau tidaknya gitu ya. Saya rasa kalau toh kan tidak ada ya apa maksudnya tidak ada yang dirugikan. Dirugikan. Iya kan selama ini ada nggak dirugikan? Ya mungkin dari ini, maaf, ini dari pihak yang Samsudin dan pihak si Marcel. Kalau dari pihak Samsudinnya merasa dia benar, Ya. karena dia selama ini melakukan menolong orang lah ya, menolong orang yang melalui pengobatan. Tapi yang dilakukan itu kata si Marcel itu trik, itu adalah tipu-tipu supaya si pasien, si orang yang ditolong itu merasa betul-betul itu penyakitnya dalam hal goib atau dalam hal non medis gitu loh. Nah, Ya saya rasa sih nggak masalah ya buat Samsudin juga kalau toh memang dia nggak benar tapi para pengikutnya mendukung atau tidak ada dalam hal ini tidak ada dirugikan nggak masalah sih bagi saya ya. nggak masalah ya. Oh itu boleh lah, boleh berbagilah gimana ini kok masalah ini sampai berabe gitu loh. Ya gini intinya kalau saya membela si ini sih Gus Samsudin ya. Artinya karena saya juga sebagai praktisi, saya sebagai orang yang dalam bidang itu berkecimpung dalam hal pengobatan juga ya, dalam hal pengobatan, dalam hal-hal yang berkaitan dengan supranatural lah. Saya membela Samsudin. Ada salah dan benarnya itu kalau itu emang trik, ya tuh mungkin triknya itu supaya orang tersebut supaya tersugesti dan yakin dalam hal itu akhirnya bisa jadi obat. Nah, seperti itu. Nah, tapi ini menurut saya ya Mbak Jenggot ya, untuk memberikan sugesti kepada pasien dan untuk kalangan tersendiri hubungannya terhadap pasien itu menurut saya nggak terlalu bermasalah. Yang bermasalah ini kan ketika dipublikasi. Nah, ketika publikasi ini adalah merupakan siar jadinya. Nah, ketika siar ini mengandung gimmick, jadi mencoreng atau Islam itu sendiri. Iya, sebenarnya kan? seperti sebenarnya itu. kan gitu ya. Ketika dia udah menyiarkan berarti kan siar. Nah, siar anggap siar agama di balik muatan tersebut. Nah, sedangkan siar ini udah tipu-tipu muslihat. Nah, ini yang permasalahannya menurut saya ya.
Ya, Seperti itu ya mungkin sebenarnya gitu ya. Itu dah. Saya juga Jangan bingung. ya aja kau lah. Ayo. Aku. Ya gimana? Ya menurut sampean gimana itu? Apa belain Marcel apa belain Gus Samsudin yang dibilang Gus? Saya kan nggak tahu ini sandatnya itu emang dari Gus apa dari orang apa kan? Cuma panggilannya Gus Samsudin. Kalau aku sih nggak percaya hal-hal kayak gitu sih. Nggak percaya ya? Jadi tetap aku nggak Bela sana nggak bela sini. Nggak bela sana sini. Tapi kalau saya nggak percaya, tapi suatu contoh dulu pernah lihat di acara TV gitu ada orang Kalimantan yang disandat keluar kawat, mungkin masih ingat itu. Terus itu saya pernah saya yang dulunya nggak percaya terus loh kok ada ya gitu. Ya mungkin literasi saya tentang hal-hal kayak gitu minim sih. Jadi kalau saya ngeliat kayak gini malah justru pengen ngerti. Pengen ngerti ya? Belum bisa ngasih pendapat saya posisinya di mana. Monggo. Boleh kasih komentar. Ya kalau menurut Abang gimana tentang Marcel apa tentang Gus Samsudin? Karena mereka masing-masing ini menganggap dirinya tuh paling benar. Si Marcel menunjuk ke Samsudinnya itu yang salah karena memakai trik-trik ya untuk pengobatan. Menurut saya walaupun itu trik, apabila si pasien itu merasa dia sembuh, diobatin ya gak ada salahnya kan. Cuma kenapa si Marcel ini kok nuntut hal-hal seperti itu? Itu loh. Nah, ini kan diviralkan di media sosial. Iya. Ribuan bahkan jutaan manusia di situ yang ada di situ. Yang menyaksikan kan gitu. Artinya ini dipublikasikan di media sosial. Paling rame di media sosial. Ya emang seperti ini dah. Nah, supaya dilihat orang juga. Nah, kalau memang punya masalah pribadi, kenapa nggak dituntaskan secara pribadi? Nggak usah digembar-gemborkan, nggak usah dipublikasikan. Betul. Nah, kalau saya rasa ini settingan. Settingan ya? Asli, 100% settingan. Karena beberapa kasus artis juga banyak yang viral settingan. Ya, setelah ending terakhir, oh ternyata ini settingan. Iya, artinya untuk mendongkrak popularitas. Atau salah satunya ingin mungkin sudah callingan mungkin. Saya bukan nunjuk yang antara praktisi yang dua ini ya. Pesulap Merah atau Gus Samsudin. Saya menunjuk orang yang ingin mendongkrak popularitas. Salah satunya mungkin ada yang belum terkenal gitu. Nah, atau ingin terkenal. Sebenarnya kalau masalah terkenal dan enggaknya, ya ini saya kembalikan lagi dua orang ini ya. Saya tunjuk. Kalau di Marcel emang saya akui dia dari kalangan artis lah ya. Anggap aja kalangan artis karena dia sering keluar masuk di TV, artinya sering kolaborasi sama Deddy Corbuzier, pesulap-pesulap yang lain. Sedangkan Gus Samsudin memang masih kalangan mungkin di bawah bukan artis, tapi kan dia dari kalangan YouTuber yang udah termasuk viral. Media sosial lah. Di media sosial dia udah termasuk dikenal. Makanya ini saya bilang itu bukan soal terkenal ya. Istilahnya di sini popularitas ya. Beda dengan terkenal. Gitu memang ya? kita kenal, tapi popularitasnya belum bisa disaksikan banyak gitu loh. Nah, gini, ini kan tadi kan dibahas kita settingan. Beberapa orang di antara kita mengakui bahwa settingan. Nah, seumpama ini tidak settingan, kira-kira pendapatmu gimana? Apakah berpihak kepada Marcel atau ke Gus Samsudin tersebut gitu loh? Lu sampean gimana? Nah, sebenarnya sih nggak ada saya berpihak, cuman kalau kita teliti dari etika lah dulu, ini etika lah dulu kan. Marcel ini kan ada yang menghubungi ya. Kalau ceritanya dia menghubungi Gus Samsudin ingin bertemu kan gitu ya? Ya kalau untuk hal itu saya tidak tahu, cuma tahu-tahu yang saya lihat di kontennya itu si Marcel dia datang ya ke situ tuh kata di situ ya saya yang dia di konten itu dicegah sama orang-orang di situ, katanya entah itu orang asli orang kampung situ apa itu orang dari orangnya si Samsudin kan saya juga nggak tahu walaupun saya dukung Samsudin ya karena saya sebagai orang seperti dia juga ya. Di situ diusir lah anggap aja karena nggak mau menunjukkan identitas KTP, nggak mau lapor ke RT RW gitu. Di situ kesalahan ada di situ aja. Kamu berpihak di mana? Ini nggak subjektif, nggak berani kau katakan berpihak.
Harus tegas lah, jangan telepon lah kau. Dapat kan? Gimana? Menurut sampean gimana? Kalau Belain siapa? Kalau saya jelas-jelas yang namanya agama tetap berada harusnya di jalur agama. Ya. Kalau misalnya ke spiritual paranormal ya tetap paranormal. Jangan kita aduk-adukan sehingga orang lain yang di luar agama tersebut menilainya, loh kok Islam begini gitu. Ya, Nah, kalau saya seperti itu ya. Nggak harus agama yang dibuat tunggangan. Iya, itu yang jadi menjadi tunggangan agama. Nah, menjadi tunggangan. Kalau dilihat dari sisi agama ya, ini ngomongin agama lagi ya. Mohon maaf nih teman ya. Kalau dari sisi agama si Marcel juga Islam, Iya. Samsudin Islam. Jadi kadang-kadang kayak gini, niat baik itu tidak selamanya hasilnya baik juga. Pasti ada pro dan kontra ya. Nah, Itu pasti kalau pro dan kontra tuh pro dan pasti. kontra. Ya tetap saya nyalahin si Marcel lah. Dia kenapa sebelum jauh-jauh hari nggak ngasih kabar atau gimana, jam sekian mau nyampe. Nah, nanti kan ada penyambutan kan dari pihak Padepokan. Berarti artinya situasi kondisinya pada saat itu Marcel salah. Ya kalau di situ saya lihat sih saya salahkan Ya. karena emang nggak ke RT RW-nya dulu. Coba kalau dia datang begitu bertamu di tempat orang ya anggap aja kan di lokasi orang harusnya ya ada etika. Kita permisi dulu lah. Nah, jangan asal main gelonong terus langsung di pintu masuk pintu gerbang tulisan Padepokan kan gitu. Harusnya ke RT RW laporan Pak saya mau datangin ke tempatnya Gus Samsudin atau ke tempatnya Mas Samsudin lah. Nah ini sebagai identitas saya tunjukkan sebagai saya tamu yang beretika baik, yang beretika masih ke barat ke timuran, saya masih punya etika lah. Kan harusnya seperti itu, itu loh. Nah untuk kalau saya sih tidak membahas situasi kondisi pada saat terjadinya konflik itu ya. Yang saya lebih bahas itu maksud dan tujuan Marcel ingin membongkar dan pengen mengklarifikasi bahwa trik-intrik itu sebaiknya jangan digunakan di agama atau dalam pengobatan itu ya. Kalau emang real emang kita baca doa seperti ruqyah ya silahkan, tidak perlu harus pakai. Artinya gini, seorang Marcel ini kan dia ahli magician sulap. Nah dia memahami tentang itu emang. Iya, jangan sulap ini dibawa untuk memberikan sugesti kepada pasien dan itu dibilang selalu santet apalah ya. Iya betul. Nah, dia pengen membongkar, mengklarifikasi, janganlah pakai gimmick. Kalau mau pengobatan silakan pengobatan, jangan pakai intrik sulap. Ya. Sedangkan dia ahli sulap pun mengetahui bahwa ini adalah trik. Nah, gitu loh maksudnya. Ya, Nah, terlepas dari situasi kondisinya, mungkin siapa yang salah saya tidak mengerti ya pada situasi kondisi. Ya. Mungkin seperti itu Mas Jekat. Ya kira-kira. Ya kalau menurut sampean gimana? Samsudin kan membantu orang kalau obatan sembuh itu kan perlu didukung juga. Kalau sampean masih ini ya mendukung Samsudin ya, ya cocok sama saya. Kalau saya mendukung Samsudin, apapun ya Samsudin. Karena apa? Samsudin ini udah banyak menolong orang, ya banyak menolong orang. Banyak bantu. Ya kalau si Marcel, saya tunjukkan lagi. Kalau si Marcel kan cuma memberi hiburan, ya sebenarnya membuat seneng orang juga ya. Sama-sama endingnya itu membuat hati orang ada yang sembuh. Hah? Itu. Nah, gimana menurut sampean? Karena hak dan yang batil itu nggak bisa satu. Nah, Beda. Jadi begini, kedatangan si Marcel ditahan karena dengan alasan tidak lapor RT dan RW. ya. Ya emang betul seperti itu. Nggak bisa. Karena Gus Samsudin. Gus Samsudin itu bukan, dia manusia, kastanya itu manusia. Jadi kalau ibunya, temannya atau kawannya datang harus lapor RT RW. Kalau RT RW yang ada nggak bisa ketemu dong. Ya otomatis setidaknya dia kan Sekarang sebagai gini, warga yang baik ya harus nunggulah. Kalau berapa menit, berapa kalau jam si gitu. Samsudin itu memang bukan melakukan trik, nggak takut dia untuk ditemu siapapun. Ya sebenarnya kan
Ya emang saya walaupun membela Samsudin, kalaupun itu trik ya seharusnya ketika dia itu melakukan hal-hal seperti itu di deskripsinya ya harus ada ini sekedar hiburan yang bagian-bagian tertentu kan ada, harusnya seperti itu. Emang saya salahkan di situ sih. Jadi gini, dia bikin video dengan gaya dia dengan wah pokoknya bebas lah gitu kan, tanpa ada beban. Giliran didatangin orang mengklarifikasi, banyak kali alasannya. Mananya kayak gitu. Itu dah. Bukan apa-apa. Kalau mau cari duit, silakan cari duit, tapi jangan menjual agama apapun itu agamanya. Karena dalam Islam tidak ada itu. Ya, wah ini Menjual agama. ini yang pro sama ini nih si Marcel ini. Iya, karena kalau Kita posisiku, pro sama Samsudin. kalaupun aku dekat dari sana, posisi dekat dengan si Gus itu, udah tagih tempatnya. Yang kau bikinnya betul apa enggak? Kayak gitu. Karena udah jelek kali kita muslim ini dilihat orang. Ya. Makanya saya bilang kalau ditanya, "Oh, apa agamamu?" Aku bilang. Ya. Iya. Jadi tolong Mas. Tolonglah untuk para orang yang punya gelar Gus, Habaib atau kiai apapun itu. Ketika kalian menolong orang lain, ikhlas. Jangan pengen mengharap tepuk tangan dari siapapun. Di posting di media itu kan mengharap tepuk tangan apresiasi dari orang lain. Bukan menganggap tepuk tangan saja, menganggap dia itu ya ujung-ujungnya duit juga sih sebenarnya. Giliran tukang becak yang mati doanya pendek. Giliran sultan yang mati panjang. Ya. Jadi itu tadi kalau kataku untuk Marcel yang mungkin nonton video ini, teruskan. Kalau di hatimu itu ganjal, teruskan. Gitu. Ya boleh lah, boleh. Saya sih lebih melihatnya kepada etika aja sih ya. Ketika si seorang Marcel yang mendatangi Gus Samsudin dalam hal ini ya, kenapa harus melakukan cara seperti ini ya? Apa si caranya? Marcel. Apa caranya dulu? Yang dilakukan Marcel ini dia bawa pasukan kah mendobrak pintunya? Enggak. Apa? Ketika seseorang memasuki ranah seseorang Nggak itu bisa, Bang. Kalau kita datang ke istana negara aja tanpa perlu harus lapor siapapun. Cukup lapor sama penjaga. ada itu tuh ada aturan mainnya Ya, kan dalam sebenarnya hal ini. kan kita masih mendatangi gubernur punya aja adat kan ya. harus lewat Ada di belakang ya. Jawa kan ya kulon nuwun, Kulon, ya, permisi ada lah. RT Enggak, lapor. jauh Mungkin dari kalau si Marcel bawa kampak jauh-jauh, woi keluar kau bro, semungkin. Ini kalau bertamu biasa nggak diterima kan nggak masuk di logika. Berarti takut dia ketahuan. Iya, kalau abang ini datang ke rumahku, iya, langsung aja. Boleh maksa Gitu ya. tamu. Memang ada hak tuan rumah menolak tamu, tapi ada juga hak tamu yang harus dipikirkan. ini lebih ke ini ya. Semua itu ya dalam hal-hal seperti itu berkaitan masalah si Marcel sama si Gus Samsudin. Kalau saya menggarisbawahi, saya tetap membela Samsudin karena dia udah banyak menolong orang itu Nggak aja. bisa. Itu aja. Kalau yang menolong orang ditolong, sembuh. kalau yang ditolongnya itu orang-orangnya dia, tim-timnya dia kayak YouTuber. Dia kayak YouTuber. Kalau ya ditolong dia itu kameramennya sama aja. Saya sih lebih Kami sebagai kembalikan Islam itu nggak terima. sebentar Pak. Kembalikan kepada pasiennya ya. Ya pasiennya. Ya pasiennya tuh merasa mereka pasiennya sembuh, nggak- nyaman dan tidak nuntut pasiennya. Kenapa dan- Marcel Iya. sibuk-sibuk nyari ini Bukan kesalahan Bang. orang Marcel lain. ini mewakili suara-suara kami yang tidak tersampaikan ke sana. Nah, dalam hal ini juga ada komunitas yang membela Iya. Gus Samsudin gitu loh. Iya kan? Nggak bisa. Nah, Dia itu bener-bener Gusnya kan Sekarang gini, abang-abang di sini Gusnya itu taunya dia asli Gus atau enggak tahu juga. Kenapa mau dibela? Yang belum tahu itu jangan dibela. Nah, Gus itu sebenarnya apa ya? Nah, makanya tanyalah yang membela Gus. Aku kan enggak membela Gus. Gelar atau gimana? ya kalau menurut saya pribadi itu kan cuma sekedar panggilan ya. Kalau hal-hal seperti itu kan kalau katanya kalau dibilang Gus, panggilan Gus itu kan ada sanad dari orang kiai, orang-orang yang mempunyai istilah tingkatan seperti itu, keturunan lah. Tapi masalah itu kan saya nggak tahu apa itu panggilan Gus itu betul-betul sanad dari seorang kiai apa bukan, saya nggak tahu. Walaupun saya membela si Gusnya itu loh. Ya sambil ngopi lah, jangan marah-marah, kita kan
ujung-ujungnya yang untung sana. Jangan sampai. Boleh lah. Iya, kan boleh kekerasan. Gini maksudku. Gini, ketika pasien dia datang, iya kan? Ketika pasien dia datang, nggak lapor RT RW. Iya kan? Ketika Marcel datang, kenapa ditahan? Minta KTP. Emangnya Marcel mau vaksin? Nah, harus dirahin KTP. Maksud saya begini. Maksud saya dia datang ke situ kan udah tahu kan tempatnya, sudah tahu lokasinya. Pasti setidak-tidaknya dia lapor ke RT RW bahwa dia mau bertamu gitu loh. Orang polisi aja ketika menggerebek bandar narkoba misalnya, mereka juga harus lapor kepada RT setempat. Gitu. Tapi kan kita gini loh. Ini kan kita lihat kesannya seorang Marcel ingin membuktikan benar atau enggak. Iya, sebenarnya kan tujuannya cuma seperti itu aja. Cuman kesannya kayak gerebek gitu. Bukan kesana menggerebek, karena si Gus ini takut jadi merasa terkesan digerebek. Itu dia. Coba dia merasa sebagai tema. Ya kalau umpamanya saya ya, ini umpamanya saya sebagai Gusnya ya, di sini umpamanya saya sebagai Gus, situ sebagai rambut merah lah. Ya umpamanya saya disuruh membuktikan, ya saya bilang aja ke media, saya ini seorang Gus dan saya melakukan pengobatan dengan cara-cara seperti ini. Si Marcel minta untuk pembuktian apakah betul ketika membuka kelapa ada keluar selendang, ada keluar apa kan, di situ kan ada kan keluar kain putih dan air berubah jadi merah. Saya buktikan itu kan untuk pembuktian, tapi kalau untuk media mungkin nggak mungkin ya, nggak kalau saya sih. Kenapa nggak mungkin? Soalnya kan yang si Gus ini melakukan pengobatan ditunjukkan ke media. Kenapa waktu saat klarifikasi tidak ditunjukkan sama media? Jangan bodohi masyarakat dengan hal-hal mistis berpegang dengan agama. Seakan-akan jadinya Islam ini adalah agama yang penuh dengan tipuan ya. Iya dong. Ya ini kembali lagi, kalaupun saya membela dia, ya seharusnya emang nggak seperti itulah, emang nggak harus seperti itu. Kalau itu untuk cuma sekedar nyari duit, kenapa kan? Udah melemah nih. Saya tidak melemah, saya bukan melemah. Karena sekarang begini, kita mau berbicara tentang logika atau keyakinan, kan gitu dulu. Ya, kalau keyakinan, mungkin saya yakin dengan adanya Tuhan kekuatan ya. Allah tidak pernah meminta kau kasihlah air putih ini sembuh dia, nggak pernah bilang gitu Allah. Jangan coba-coba bilang kayak gitu, apalagi. Tapi kembalikan lagi kepada si pasien dong. Ketika dia meyakini seseorang itu menyembuhkan, untuk menyembuhkan apapun yang dikasih, maka maka jadi yakun. Yang salah itu bukan pasien. Yang salah itu yang memposting dengan keyakinannya. Ini loh gue. Masalah tapi begitu diminta klarifikasi, gue tidak ada di rumah. Saya jualan nih ya, kita ini analoginya aja jualan gitu ya. Ketika saya berjualan dan saya mempromosikan sesuatu, jualan barang saya, ya wajar-wajar saja gitu ketika saya berpromosi ini itu segala macam. Dan ini menjadi suatu promosi, trik promosi dari Gus Samsudin ya. Bagi saya